Matahari sore merayap perlahan ke ufuk barat. Cahaya keemasan menyinari dedaunan yang bergoyang ditiup angin semilir. Di sebuah desa yang sederhana namun penuh cerita, hiduplah seorang lelaki sakti bernama Wali Paidi. Wajahnya teduh, tubuhnya kekar, dan sorot matanya selalu penuh keyakinan. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai sosok yang rendah hati, meski kekuatan gaib yang dimilikinya membuat banyak makhluk segan, baik dari dunia manusia maupun alam gaib. Wali Paidi bukan sekadar lelaki biasa. Sejak kecil, ia sudah ditempa oleh kehidupan keras. Ayahnya seorang petani yang jujur, ibunya seorang wanita penyabar. Mereka meninggalkan Wali Paidi sejak ia beranjak remaja, membuatnya tumbuh sebagai pribadi mandiri. Namun di balik kesunyian hidupnya, ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kesaktiannya yang diwarisi dari leluhur. Kesaktian itu bukan sekadar untuk gagah-gagahan, melainkan sebagai amanah. Amanah untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan makhluk gaib yang hidup berdampingan di bumi. Hari-hari Wali Paidi banyak dihabiskan di tepi hutan atau pantai. Ia gemar menyendiri, merenung, dan berzikir. Banyak orang datang meminta tolong kepadanya. Ada yang memohon kesembuhan dari penyakit aneh, ada pula yang mencari jalan keluar dari gangguan makhluk halus. Dengan sabar, Wali Paidi menolong mereka. Namun, ia selalu mengingatkan satu hal. Jangan pernah bergantung pada dirinya, melainkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Di sisi lain, ada sosok yang tidak kalah menarik. Ia adalah seorang dayang cantik yang setia mengabdi kepada Ratu Lat Selatan, Nyi Roro Kidul. Dayang itu berparas ayu, berambut hitam panjang terurai, dan tatapannya selalu menyimpan kelembutan. Meski berasal dari dunia gaib, ia memiliki hati yang tulus. Ia sering mengamati manusia dari kejauhan, menyaksikan bagaimana mereka berjuang menjalani hidup. Sejak lama, dayang itu mendengar nama Wali Paidi. Nama yang tersohor tidak hanya di kalangan manusia, melainkan juga sampai ke istana gaib Lat Selatan. Banyak kisah beredar tentang kesaktiannya mengusir makhluk jahat, tentang ketegarannya saat menghadapi tantangan, dan tentang kesederhanaannya meski memiliki kekuatan besar. Semakin lama mendengar cerita itu, Dayang mulai menyimpan rasa kagum. Hingga pada suatu malam purnama, Dayang mendapat kesempatan melihat langsung sosok Wali Paidi dari kejauhan. Ia tengah duduk di tepi pantai, menatap laut luas dengan ketenangan yang memikat. Pakaian sederhana yang dikenakannya justru membuat karisma lelaki itu semakin terpancar. Dayang tertegun, hatinya bergetar. Rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya perlahan tumbuh. Kekaguman berubah menjadi ketertarikan. Namun, perasaan itu bukan tanpa resiko. Ia sadar dirinya hanyalah Dayang. Ia adalah pelayan setia dari seorang ratu yang begitu berkuasa. Nyi Roro Kidul, penguasa Lat Selatan yang tak ada tandingannya. Ratu bukan hanya indah, tetapi juga ditakuti karena wibawanya. Dan bila sampai ia mengetahui Dayangnya menaruh hati pada seorang manusia, apalagi pada sosok yang penuh karisma seperti Wali Paidi, maka badai besar bisa terjadi. Di istana Lat Selatan, Nyi Roro Kidul sering kali duduk di singgasana berhias permata hijau zamrud. Auranya begitu memukau, tiap gerak-geriknya dipenuhi wibawa. Ia adalah simbol keindahan sekaligus kekuasaan. Para dayang mengabdi penuh kepatuhan, sebab sekali saja membuat ratu murka, akibatnya bisa sangat mengerikan. Namun, dayang yang satu ini berbeda. Semakin ia mencoba menepis rasa di hatinya, semakin kuat pula ketertarikannya pada Wali Paidi. Dalam sunyi ia berdoa, berharap ratu tak akan pernah mengetahui rahasia hatinya. Ia hanya ingin mencintai dalam diam, tanpa pernah berani mengungkapkan. Sementara itu, Wali Paidi tetap menjalani hidup dengan tenang. Ia tidak pernah tahu bahwa dari kejauhan, ada sepasang mata yang selalu mengaguminya. Ia tak pernah menyadari bahwa sosok dayang cantik itu menyimpan rasa istimewa. Bagi Wali Paidi, dunia gaib hanyalah bagian dari tanggung jawab yang harus ia jaga keseimbangannya, bukan tempat untuk ia terjebak dalam urusan hati. Meski begitu, takdir seolah menyiapkan jalan lain. Perasaan yang disembunyikan dayang tidak selamanya bisa tertutupi. Ada saatnya rahasia itu terungkap, dan ketika sampai di telinga Nyi Roro Kidul, maka semua akan berubah menjadi awal dari badai besar. Bab ini menutup dengan suasana senja yang hening. Wali Paidi berjalan pulang dari pantai,
sementara Dayang masih memandanginya dari kejauhan dengan senyum yang dipenuhi rasa kagum bercampur resah. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Wali Paidi, mengapa hatiku memilihmu, padahal aku tahu siapa diriku?" Fajar menyingsing di ufuk timur. Laut selatan berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Ombaknya bergulung dengan suara berdebur yang khas. Di tepi pantai, terlihat sosok Wali Paidi berjalan perlahan sambil membawa sebilah tongkat kayu. Ia bukan sekadar berjalan tanpa tujuan. Setiap langkahnya adalah bagian dari perenungan, bagian dari dialog batin yang tak pernah berhenti ia lakukan bersama Sang Pencipta. Bagi Wali Paidi, laut selalu menghadirkan ketenangan. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan dalam gemuruh ombak. Tak jarang, ia duduk berlama-lama hanya untuk mendengarkan suara angin, seolah alam berbicara kepadanya. Hari itu pun sama. Ia memilih duduk di atas batu karang besar yang menghadap ke hamparan samudera luas. Namun, tanpa ia sadari, ada mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Dayang cantik, pelayan setia Nyi Roro Kidul, kembali muncul di tepian pantai. Hatinya berdebar. Semalam ia mendapat firasat bahwa ia akan bertemu dengan Wali Paidi secara langsung, bukan hanya sekadar memandang dari kejauhan. Firasat itu membuatnya gelisah, tetapi juga penuh harapan. Ia mengenakan kain hijau kebiruan yang melambai-lambai tertiup angin, menyamarkan identitasnya sebagai makhluk gaib. Dari jauh, ia tampak seperti wanita biasa. Wali Paidi menutup mata, larut dalam zikirnya. Tetapi ketika angin membawa aroma harum yang asing, ia membuka mata. Sekilas, ia melihat sosok perempuan berjalan pelan mendekat. Matanya tajam, seolah bisa menembus tabir gaib. Ia tahu, perempuan itu bukan manusia biasa. "Siapa engkau?" tanya Wali Paidi dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan. Dayang itu terdiam sejenak, bibirnya bergetar, hatinya gundah. Ia sadar lelaki yang berdiri di hadapannya adalah sosok sakti yang mampu membaca kejanggalan. Ia menundukkan wajah, lalu berkata pelan, "Aku hanya seorang pengembara, tak sengaja melewati pantai ini." Wali Paidi menatap lekat-lekat, matanya tajam, tetapi tidak menakutkan. Justru penuh wibawa. Ia bisa saja langsung menyingkap siapa sebenarnya perempuan itu, namun ia memilih untuk menghargai jawaban yang diberikan. Pengembara jarang memilih pantai selatan sebagai tempat singgah. Tempat ini bukan sembarangan. Banyak hal tak terlihat yang bersemayam di sini. Dayang itu terdiam. Ia menahan napas. Kata-kata Wali Paidi menusuk jantungnya. Benar, ia bukan pengembara biasa. Ia adalah makhluk dari dunia yang berbeda, yang seharusnya tak pernah berani menunjukkan diri kepada manusia. Namun entah mengapa, di hadapan Wali Paidi, ia merasa ingin jujur, meski sebatas setengah kebenaran. Dengan lirih ia berkata, "Aku hanya ingin melihat ombak dari dekat. Laut selalu membuatku tenang." Wali Paidi tersenyum tipis. Senyuman itu membuat Dayang hampir kehilangan kendali atas perasaannya. Senyum itu sederhana, tapi mampu menenangkan hati yang sedang bergejolak. Hari itu mereka berbincang lebih lama dari yang Dayang bayangkan. Wali Paidi menanyakan asalnya, tentang keluarganya, dan apa yang membuatnya datang ke pantai. Dayang menjawab sebisa mungkin tanpa menyingkap identitasnya. Ia bercerita dengan hati-hati, namun dalam setiap kata, ada getaran rasa yang ia sisipkan. Wali Paidi mungkin tidak menyadarinya, tetapi Dayang merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Sementara itu, jauh di dasar laut, di istana megah yang penuh kemilau zamrud dan mutiara, Nyi Roro Kidul sedang berdiam di singgasananya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di permukaan laut, seolah ada getaran halus yang mengusik hatinya. Dengan batin yang tajam, ia mencoba menghubungkan diri dengan dayang-dayangnya. Ia ingin memastikan semuanya dalam keadaan baik. Namun, ketika ia mencari salah satu dayang yang biasanya setia berada di sisinya, ia justru tidak merasakan keberadaannya. Raut wajah Nyi Roro Kidul mengeras. "Di mana dia? Mengapa aku tidak merasakan kehadirannya?" gumam sang ratu dengan suara yang bergetar menahan amarah. Ia segera memanggil beberapa dayang lain. "Cari tahu keberadaan saudari kalian. Jangan sampai ia melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya." Sementara itu di daratan, perbincangan antara Wali Paidi dan Dayang masih berlanjut. Hari mulai beranjak siang,
matahari semakin tinggi. Walipedi bangkit dari duduknya, memandang Laut sebentar, lalu menoleh ke arah Dayang. Kalau kau memang pengembara, berhati-hatilah. Tempat ini tidak selalu ramah. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Dayang hanya bisa menunduk. Kata-kata Walipedi seperti peringatan, tetapi juga menyiratkan kepedulian. Saat itulah perasaan Dayang semakin dalam. Ia menatap lelaki itu, lalu berbisik dalam hati. Bagaimana mungkin aku bisa menghapus rasa ini? Aku tahu aku tak boleh jatuh hati pada manusia, apalagi pada lelaki seperti dia. Tetapi semakin aku mencoba melupakan, semakin hatiku terikat kuat. Pertemuan hari itu berakhir dengan perpisahan sederhana. Walipedi berjalan pulang menuju desanya, sementara Dayang tetap berdiri di tepi pantai, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada rasa sesak, sekaligus harapan. Ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari kisah besar yang tak akan mudah dilalui. Dan di bawah permukaan laut, Nyi Roro Kidul semakin gelisah. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak wajar. Hatinya berbisik bahwa ada pengkhianatan yang perlahan tumbuh. Bukan pengkhianatan terhadap tahta, melainkan terhadap hatinya sendiri. Malam turun dengan perlahan. Laut selatan yang tadi riuh oleh deburan ombak kini terdengar lebih berat, seolah menyimpan kegelisahan. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dasar laut, istana megah bercahaya dengan kemilau zamrud, mutiara, dan emas yang berkilaan. Tempat itu adalah kerajaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Di ruang singgasana, Nyi Roro Kidul duduk anggun di atas kursi berhias permata. Rambutnya terurai panjang, mahkota hijau di kepalanya berkilau ditembus cahaya rembulan dari permukaan laut. Wajahnya begitu cantik, namun sorot matanya penuh tanda tanya. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan satu persatu kehadiran Dayang yang biasanya mengelilinginya. Namun, ada satu yang hilang. Dayang itu yang belakangan ia curigai tidak berada di sisinya. Kemana dia pergi? Bisik Nyi Roro Kidul dengan nada dingin. Salah satu Dayang segera maju, menunduk dalam-dalam. Paduka Ratu, hamba melihat ia sering keluar sendirian menuju pantai. Namun hamba tidak tahu apa yang ia lakukan di sana. Alis Nyi Roro Kidul berkerut. Seketika auranya berubah. Air laut di sekeliling istana bergetar. Ikan-ikan berlarian. Bahkan karang-karang memancarkan cahaya aneh. Itu pertanda kemarahan ratu sedang bangkit. Pantai, untuk apa ia ke sana? Tak ada yang berani menjawab. Semua Dayang menundukkan kepala, takut menjadi sasaran amarah. Nyi Roro Kidul bangkit dari singgasananya. Gaun hijau toska yang dikenakannya berkilau memantulkan cahaya. Suaranya meninggi, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Apakah ia berani melanggar kesetiaannya padaku? Di daratan, suasana sangat berbeda. Walipedi duduk di serambi rumahnya yang sederhana. Lampu minyak menyala redup, menerangi wajahnya yang tenang. Di hadapannya tersaji segelas teh hangat dan sebatang rokok linting yang belum ia bakar. Malam itu pikirannya masih teringat pada sosok perempuan yang ditemuinya di tepi pantai pagi tadi. Siapa sebenarnya dia? Gumam Walipedi. Ia bukan tipe lelaki yang mudah terpengaruh oleh pesona wanita, terlebih lagi wanita asing. Namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Aura perempuan itu terasa aneh, tetapi hatinya tidak merasa terancam. Justru sebaliknya, ada keteduhan yang sulit ia jelaskan. Di sisi lain, Dayang yang diam-diam menaruh hati pada Walipedi tengah duduk di tepi karang, jauh dari istana. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah sekaligus bahagia. Bersalah karena ia berbohong pada ratu, bahagia karena akhirnya ia bisa berbincang dengan lelaki yang diam-diam ia kagumi selama ini. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Dari dalam laut, tiba-tiba terdengar suara gap yang bergema hingga ke dasar hatinya. Suara itu sangat ia kenal, suara Nyi Roro Kidul. Dayang, di mana engkau sembunyi? Dayang itu gemetar. Ia menutup mulutnya, menahan napas. Ia tahu panggilan itu penuh kemarahan, tapi ia tak sanggup menjawab. Detik berikutnya, gelombang besar mengguncang pantai. Angin bertiup kencang, pasir beterbangan. Laut seolah marah. Dari dalam gulungan ombak yang menjulang tinggi, muncul sosok anggun bermahkota hijau. Dialah Nyi Roro Kidul yang datang dengan amarah yang sulit dibendung. Dayang itu berlutut ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Paduka Ratu,
Ampunilah hamba. Nyi Roro Kidul melangkah maju, matanya menyala penuh bara cemburu. Berani sekali engkau meninggalkan istana tanpa izin? Apa yang kau lakukan di sini? Jawab. Dayang itu menunduk. Air matanya jatuh, bercampur dengan pasir pantai. Hamba hanya ingin melihat pantai, Paduka. Nyi Roro Kidul mendekat, suaranya meninggi. Jangan bohong padaku, kau kira aku tidak tahu. Aku bisa merasakan aura manusia di sekitar tempat ini. Jangan bilang padaku, kau telah bertemu dengannya. Dayang terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menyangkal, tetapi tubuhnya terlalu lemah di hadapan tatapan tajam sang ratu. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika angin berhenti berhembus. Laut menjadi senyap, seolah ikut tunduk pada amarahnya. Suaranya bergetar, penuh kecemburuan. Katakan padaku, apakah benar engkau menaruh hati pada Wali Paidi? Dayang itu terisak. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, jika ia mengaku, maka hukuman berat menantinya. Tetapi ia juga tahu, menyembunyikan kebenaran hanya akan membuat ratu semakin murka. Dengan suara bergetar ia berkata, hamba memang mengaguminya, Paduka. Hamba tidak mampu menolak rasa ini. Sejenak, suasana terhenti. Nyi Roro Kidul terpaku mendengar pengakuan itu. Lalu wajahnya berubah murka. Ombak kembali bergulung tinggi. Petir menyambar dari kejauhan. Ratu Laut Selatan berteriak. Suaranya menggema menggetarkan langit dan bumi. Berani sekali kau mengkhianati hatiku, lelaki itu. Wali Paidi, dia seharusnya menjadi milikku, bukan milik dayang rendahan sepertimu. Dayang terkejut. Ia menatap ratu dengan mata penuh kebingungan. Paduka, apakah Paduka juga menyukai Wali Paidi? Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Matanya berkilat penuh gengsi. Aku tidak sekadar menyukainya, aku menginginkan dia di sisiku. Lelaki seperti Wali Paidi layak mendampingi seorang ratu, bukan seorang dayang kecil sepertimu. Dayang terisak semakin keras. Hatinya hancur. Ia tahu ia tak mungkin bisa melawan kehendak ratu. Tetapi perasaannya pada Wali Paidi terlalu dalam untuk bisa ia hapus begitu saja. Amarah Nyi Roro Kidul semakin membara. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menciptakan pusaran air raksasa di laut. Petir menyambar-nyambar di langit. Saat itulah ia bersumpah dalam hati, jika Wali Paidi berani menolak cintaku, maka akan kubuat ia merasakan kedahsyatan murka Ratu Laut Selatan. Malam itu, api cemburu telah membakar istana gaib. Perseteruan cinta yang sebelumnya hanya bersemi dalam diam kini berubah menjadi bara yang siap melalap siapa saja. Dan Wali Paidi, tanpa ia sadari, menjadi pusat dari badai besar yang akan segera menghantam kehidupannya. Angin kencang menyapu pantai selatan. Langit gelap gulita meski belum tengah malam. Ombak menggulung tinggi, memukul karang dengan suara menggelegar. Burung-burung laut beterbangan panik, meninggalkan sarangnya. Alam seolah tahu bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa mengguncang batas antara dunia manusia dan gaib. Wali Paidi yang baru saja selesai menunaikan syalat Isya, berjalan keluar rumah. Hatinya resah. Sejak sore tadi ia merasakan getaran aneh dari arah laut. Aura itu begitu kuat, membuat dadanya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan tanda baik. Ia memutuskan untuk menuju pantai, mencari jawaban dari kegelisahan batinnya. Sementara itu, di tepi pantai, dayang cantik yang selama ini menyimpan rasa kepada Wali Paidi tengah berlutut. Air matanya bercampur dengan pasir basah. Di hadapannya berdiri sosok yang begitu agung sekaligus menakutkan Nyi Roro Kidul. Ratu Laut Selatan itu berdiri tegak dengan tatapan tajam. Wajahnya dipenuhi amarah yang nyaris tak terbendung. Beraninya engkau jatuh hati pada manusia itu, seru Nyi Roro Kidul. Suaranya menggelegar, membuat pasir pantai bergetar. Padahal aku sudah memperingatkan, kau dayangku, kau pelayanku. Seharusnya hatimu hanya untuk mengabdi padaku, bukan untuk Wali Paidi. Dayang itu menangis terseduh. Ia menunduk, berusaha mencari kata. Paduka, maafkan hamba. Hamba tidak pernah berniat mengkhianati. Hamba hanya manusia. Hamba hanya makhluk kecil yang tak mampu menolak rasa di hati. Wali Paidi berbeda. Ia tulus, ia penuh cahaya. Hamba hanya kagum, Paduka. Nyi Roro Kidul mendengus.
Suaranya mengandung cemburu bercampur gengsi. Kagum, hanya kagum, jangan bodoh, itu bukan sekadar kagum. Aku tahu, engkau jatuh cinta padanya. Kau kira aku tidak bisa merasakan? Dayang itu semakin terisak, dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, tetapi percuma. Nyi Roro Kidul terlalu peka terhadap perasaan bawahannya. Lalu, dari kejauhan, langkah kaki Wali Paidi terdengar mendekat. Lelaki sakti itu berjalan mantap, tongkat kayunya menghentak pasir setiap kali ia melangkah. Sorot matanya tajam, menembus kegelapan malam. Aura wibawanya membuat Dayang yang menangis tiba-tiba merasa tenang. Namun di sisi lain, Nyi Roro Kidul justru semakin murka melihat kedatangan itu. Wali Paidi, seru Nyi Roro Kidul. Suaranya menggema bagaikan guruh. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama memperhatikanmu. Lelaki sakti, berwibawa, dan penuh cahaya. Kau pantas mendampingi seorang ratu sepertiku. Wali Paidi menatap lurus. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Dengan tenang, ia menjawab, Nyai Roro Kidul. Aku menghormatimu sebagai penguasa Lat Selatan, tapi aku datang bukan untuk mendengar rayuan. Aku datang karena merasakan kegelisahan yang mengusik bumi dan Lat. Katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Ratu itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai ancaman. Apa yang kuinginkan? Mudah saja. Aku ingin kau di sisiku, menjadi pendampingku. Denganmu, kekuasaanku akan semakin sempurna. Dunia manusia dan gaib akan tunduk padaku. Dayang yang masih berlutut tersentak. Ia menoleh, menatap Wali Paidi dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur. Ternyata ratu sendiri juga menginginkan lelaki yang sama. Wali Paidi menarik napas panjang. Ia menatap Dayang sebentar, lalu kembali menatap Nyi Roro Kidul. Maafkan aku, Nyai. Aku tidak bisa menerima tawaran itu. Aku manusia, bukan raja gaib. Tugasku menjaga keseimbangan, bukan memperkuat kekuasaan. Aku tidak pernah tertarik pada tahta, apalagi menjadi milik siapapun selain Allah. Penolakan itu membuat wajah Nyi Roro Kidul berubah murka. Laut bergolak, ombak menjulang bagaikan tembok. Petir menyambar, menerangi wajah sang ratu yang kini dipenuhi kemarahan. Berani sekali kau menolakku, Wali Paidi. Tidak ada satupun lelaki yang bisa menolak pesonaku. Dan kau manusia biasa berani menentangku? Wali Paidi berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. Aku bukan menentangmu, Nyai. Aku hanya menjaga diriku dari dosa. Cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksa dengan kuasa. Jika engkau benar-benar mencintaiku, maka kau harus rela. Tapi jika ini hanya nafsu untuk menguasai, maka aku tidak akan tunduk, meski harus menghadapi amarahmu. Dayang itu menutup mulutnya. Air matanya jatuh semakin deras. Kata-kata Wali Paidi begitu dalam, menusuk relung hatinya. Ia merasa semakin mencintai lelaki itu. Namun di sisi lain, ia takut pada murka sang ratu. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Seketika pusaran air raksasa muncul di laut. Ombak berputar-putar bagaikan badai. Suaranya menggelegar. Kalau begitu, bersiaplah, Wali Paidi. Malam ini kau akan merasakan kedahsyatan amarah Ratu Lat Selatan. Wali Paidi mencabut tongkat kayunya. Bibirnya komat kamit membaca doa. Aura cahaya menyelimuti tubuhnya, membuat langkahnya mantap, meski ombak tinggi siap melahap. Dayang itu berteriak lirih, suaranya penuh putus asa. Paduka, jangan lukai dia, hamba yang salah. Hamba yang mencintainya, bukan dia yang menggoda hamba. Hukumlah hamba. Jangan Wali Paidi. Namun teriakan itu tak digubris. Nyi Roro Kidul sudah dibutakan oleh api cemburu. Bagi sang ratu, ini bukan lagi soal kesetiaan Dayang, melainkan tentang harga diri yang tercabik. Ia tidak rela ditolak oleh lelaki yang ia inginkan. Pertarungan pun dimulai. Ombak besar menghantam pantai, namun setiap kali air hampir menyentuh Wali Paidi, cahaya dari tongkatnya menepis gelombang itu. Petir menyambar. Namun doa yang ia lantunkan membentuk perisai tak kasat mata. Subhanallah, gumam Dayang sambil terisak. Kesaktian Wali Paidi bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan dengan cahaya iman. Nyi Roro Kidul semakin murka. Ia meluncur ke depan, mengeluarkan jurus gaib yang hanya dimiliki penguasa Lat Selatan. Wali Paidi melawan bukan dengan kebencian, melainkan dengan keteguhan hati.
Pertarungan batin dan gap itu berlangsung sengit, mengguncang laut dan daratan. Malam itu menjadi saksi, cinta, gengsi, dan iman beradu dalam satu gelanggang. Dan dari kejauhan, bintang-bintang seakan meredup, menyaksikan bagaimana takdir sedang menulis kisah besar yang akan mengubah kehidupan Wali Paidi, Dayang, dan Nyi Roro Kidul untuk selamanya. Malam itu ombak pantai selatan tak lagi menari liar. Cahaya bulan menyinari permukaan laut, memantul bagaikan ribuan serpihan kaca. Angin berhembus lembut, seakan ikut meredakan badai besar yang baru saja terjadi. Wali Paidi berdiri di tengah pasir basah, tubuhnya masih memancarkan aura sakti yang membuat siapapun segan menatap matanya terlalu lama. Di belakangnya, Dayang yang selama ini menyimpan cinta, menunduk penuh rasa bersalah. Sementara di hadapannya, Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, berdiri dengan wibawa tak tertandingi, namun sorot matanya tak lagi menyala oleh api cemburu, melainkan oleh kelelahan dan perenungan mendalam. Wali Paidi, suara Nyi Roro Kidul bergetar, jauh berbeda dari nada angkuh yang biasanya ia gunakan. Aku menyadari sesuatu malam ini. Kau bukan milik siapapun. Bahkan aku tak berhak memaksakan keinginanku. Dayang terperangah. Kata-kata itu membuat hatinya nyeri sekaligus lega. Nyeri karena perasaannya pada Wali Paidi seolah tidak mungkin terbalas. Lega karena amarah sang ratu akhirnya mereda. Wali Paidi menatap keduanya, lalu menghela nafas panjang. Ratu Laut Selatan, Dayang yang setia. Cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan atau perebutan. Aku hanyalah manusia biasa yang dititipi sedikit kesaktian oleh Yang Maha Kuasa. Tugasku menjaga keseimbangan, bukan membuat keretakan. Kalimat itu menampar hati keduanya. Nyi Roro Kidul menutup mata, merasakan betapa besar kebijaksanaan dalam kata-kata lelaki yang selama ini ia kagumi. Sementara Dayang menggigit bibir, menahan air mata yang ingin pecah karena cintanya berakhir dalam kesunyian. Beberapa saat kemudian, Nyi Roro Kidul melangkah mendekat ke arah Wali Paidi. Tidak ada lagi hawa panas cemburu. Yang ada hanyalah keanggunan seorang ratu yang mulai menerima kenyataan. Aku akui, hatiku goyah karena rasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kau berbeda dari semua lelaki yang pernah mendekatiku. Kau sakti, tapi tetap merendah. Kau kuat, tapi hatimu bersih. Itu yang membuatku kehilangan kendali. Wali Paidi menunduk hormat. Ratu, aku menghargai perasaan itu, tapi aku memilih berjalan sendiri. Karena jika aku mengikat hati, aku khawatir dunia gap dan dunia manusia tidak lagi seimbang. Hening menyelimuti mereka. Ombak hanya terdengar lirih, seakan ikut mendengar percakapan sakral itu. Dayang tak sanggup lagi menahan tangisnya. Ia jatuh berlutut, wajahnya basah oleh air mata. Tuan Wali Paidi, meski hatiku perih, aku berjanji tetap setia pada tugasku. Aku tidak akan lagi menaruh rasa yang bisa membuat sang ratu terluka. Nyi Roro Kidul menatap Dayangnya, kali ini bukan dengan amarah, melainkan kasih sayang. Bangunlah, kesetiaanmu tidak ternilai. Aku tidak akan menghukummu. Justru aku berterima kasih, karena lewat dirimu aku menyadari bahwa bahkan seorang ratu bisa cemburu, bisa terluka, bisa keliru. Dayang mendongak, matanya bergetar karena terharu. Ia lalu menunduk hormat. Wali Paidi kemudian menancapkan tongkat kecilnya ke pasir. Cahaya hijau kebiruan memancar, menyebar hingga ke lautan. Ombak mendadak tenang, seolah alam ikut menerima keputusan yang baru saja ditetapkan. Mulai malam ini, ujar Wali Paidi dengan suara tegas, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi perebutan. Kita kembali ke jalan kita masing-masing. Ratu dengan lautan, Dayang dengan kesetiaannya, dan aku dengan tugas menjaga keseimbangan. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. Kau benar, Wali Paidi, aku akan kembali ke samudera dengan hati yang lebih lapang. Ia menoleh pada Dayangnya. Dan kau, jangan pernah merasa hina karena mencinta. Hanya saja, cinta itu butuh tempat yang tepat. Dayang menangis lagi, tapi kali ini tangisnya adalah pelepasan. Ia sadar, takdir sudah menuliskan jalannya sendiri. Perlahan, tubuh Nyi Roro Kidul memancarkan cahaya biru kehijauan, lalu meresap ke dalam lautan. Suara ombak menggelegar sejenak, kemudian tenang seperti bayi yang baru saja tertidur.
Dayang menunduk dalam, lalu bangkit dan mengikuti sang ratu ke tepian laut, lenyap bersama ombak yang memeluk malam. Wali Paidi berdiri seorang diri, menatap langit berbintang. Hatinya lapang, meski sedikit perih. Ia tahu, keputusan itu mungkin membuatnya kesepian, tapi justru kesepian itulah yang menjaga dirinya tetap teguh. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan pantai, berjalan ke arah perkampungan. Hidup harus terus berjalan. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta, sekuat apapun, bila tidak diiringi kerelaan, hanya akan melahirkan luka. Dan Wali Paidi memilih jalan yang menjaga harga diri, kehormatan, serta keseimbangan dunia manusia dan gaib.